Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di aula Bangga Kota Padang Sidempuan dalam rangka orientasi Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2025 dan 2029. Serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kita harapkan sapanya di hari kemudian. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Fungsional Berencana ataupun Kasubag Program serta rekan-rekan yang hadir pada hari ini yang berasal dari OPD yang menangani dokumen perencanaan di OPD masing-masing. Serta yang saya banggakan juga rekan-rekan fungsional berencana yang ada di Bangda Kota Padang Sidempuan sebagai garda terdepan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang selalu terhubung dengan Bapak Ibu di OPD masing-masing. Begitu juga dengan Bu Kabid yang selalu memonitoring dan selalu memberikan saran dan masukan kepada para fungsional dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kota Padang Sidempuan. Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada hari ini. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu dalam rangka orientasi Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2005-2009. Mungkin ada beberapa di sini yang belum paham ataupun belum pernah ikut serta dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Pada dasarnya hari ini kami bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi kita sekedar sharing, mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah sering melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan. Bapak Ibu, Renstra kalau secara pengertiannya merupakan dokumen perencanaan selama 5 tahun. Dokumen perencanaan selama 5 tahun yang diturunkan dari RPJMD Kota Padang Sidempuan, di mana RPJMD juga periodisasinya ada 5 tahun. Kalau kita perhatikan, Renstra Perangkat Daerah ini berisi muatan tentang tujuan, sasaran, program kegiatan, tugas fungsi, urusan wajib, urusan pilihan yang semuanya berpedoman kepada RPJMD-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, pada tahun ini merupakan tahun kalau bisa dikatakan adalah tsunami perencanaan. Mulai dari tahun semalam, sebenarnya kalau Bapeda mulai dari tahun semalam. Karena kita harus menyusun RPJMD juga yang 20 tahunan. Alhamdulillah sudah selesai, sudah diperdakan, dan sekarang tsunami lanjutannya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang ada di OPD, kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan masih tetap bertahan di bawah gempuran pekerjaan yang begitu banyaknya. Bukan hanya dari Bapeda, pekerjaannya dikerjakan oleh teman-teman di OPD, khususnya program ataupun perencanaan. Dari Orta juga ada, dari APM juga ada, ditambah lagi inspektorat, dan begitu banyak memang beban kerja yang diberikan kepada rekan-rekan yang ada di OPD. Tapi bagaimana Bapak Ibu, itulah tugas yang harus kita kerjakan sebenarnya. Dan kami yakin kalau misalkan kita laksanakan survei pada hari ini, apakah hal yang bisa membuat perencana di OPD itu menjadi pengut seperti itu? Biasanya ini ketika adanya panggilan dari mitra masing-masing dari Bapeda. Kenapa? Kalau sudah ada telepon dari mitra Bapeda, otomatis ini akan kita bertanya, ini pekerjaan atau gimana? Ini akan menambah kerjaankah atau adakah pekerjaan kami yang salah? Sepertinya itulah yang kita laksanakan hari ini. Dan kami mohon maaf juga, terkadang kami harus mengganggu waktu Bapak Ibu ketika malam, ketika hari libur juga kami harus mengganggu waktu Bapak Ibu. Karena kami juga dari pemerintah atasan ataupun pemerintah provinsi harus menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh pemerintah atasan. Selanjutnya untuk dasar hukum dalam penyusunan Renstra ini ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kalau ini sudah merupakan, kalau bisa dikatakan inilah kitabnya perencanaan, dan saya rasa tidak ada lagi dari teman-teman OPD yang menangani dokumen perencanaan
perencanaan yang tidak memiliki Permendagri ini. Kalau memang dia tidak ada memiliki Permendagri ini, berarti dia bukan perencana, karena dasarnya semua ada di situ. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Bung Gibri tadi, ada aturan yang khusus untuk mengatur tentang RPJMD dan Renstra untuk tahun 2005-2009. Diterbitkanlah Inmendagri nomor 2 tahun 2025, di mana nanti pada Inmendagri ini disusun tahapan-tahapan atau tata cara sistematika penyusunan dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Kalau ini bahkan ada penyusunan RPJMD dengan Renstra. Kalau kita perhatikan, dia memang diturunkan dari RPJMD-nya, tahapan penyusunan RPJMD. Dan pada tahun ini memang kita secara simultan, Bapak Ibu, rancangan awal RPJMD disusun bersamaan dengan rancangan awal Renstra yang Bapak Ibu susun. Kalau boleh tahu, sudah ada Bapak Ibu dari OPD yang menyusun rancangan awal Renstra-nya. Kita sudah mengirimkan surat edaran loh. Kita sudah kirimkan surat edarannya, dan kami belum tahu apakah ini sudah dipegang untuk rancangan awalnya atau tidak. Karena setelah ini kita juga sudah selesai penginputan, kami akan melaksanakan verifikasi rancangan awal untuk Renstra Bapak Ibu. Itu sudah full dengan dokumen dari bab 1 sampai dengan bab 5. Tolong dipersiapkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk hari ini tolong difokuskan dulu. Perhatiannya tolong didengarkan apa yang kami sampaikan pada hari ini. Inilah tujuan kita untuk orientasi pada hari ini untuk penyamaan persepsi, agar nanti Bapak Ibu tidak beda lagi antara Renstra OPD yang A dengan OPD yang B, tidak ada perbedaan lagi. Makanya kita buatkan acara pada hari ini. Fokusnya tolong di ke depan dulu, kita sama-sama belajar. Nanti kita diskusi, mana tahu ada Bapak Ibu yang kurang mengerti, atau yang sama sekali belum mengerti, atau ada yang kelupaan. Bapak Ibu, secara tahapan, ini ada beberapa tahapan. Kalau kita perhatikan dari persiapan penyusunan Renstra perangkat daerahnya, kita itu harus menyusun tim dulu Bapak Ibu. Apakah di OPD sudah menyusun SK-nya? SK penyusunan untuk Renstra. Kalau belum, tolong ini dibuatkan. Karena kami ingatkan, kalau sekarang pemeriksaan bukan hanya di anggaran, karena perencanaan juga sudah masuk. Tolong nanti SK-nya dibuatkan, bisa dilihat di Permendagri 86 ataupun di Mendagri nomor 2 tahun 2005. Penyusunan SK-nya seperti apa? Selanjutnya ada penyusunan Renwal Renstra. Inilah yang sedang kita laksanakan. Selanjutnya penyampaian Renwal RPJMD perangkat daerah. Penyampaian rancangan Renstra perangkat daerah, forum perangkat daerah. Di sini Bapak Ibu, kita jarang menganggarkan forum perangkat daerah. Bapak Ibu, biasanya provinsi selalu melaksanakan forum perangkat daerah berdasarkan OPD masing-masing. Betul Bapak Ibu? Biasanya provinsi mengundangkan, misalkan di Snaker, ada kan forum yang khusus untuk di Snaker. Satpol ada juga kan forum yang khusus mengundang. Jadi sebenarnya forum perangkat daerah itu bukan Bapeda yang mengerjakan, bukan di Bapeda, anggarannya juga bukan di Bapeda. Kami diundang di sana sebagai narasumber sebenarnya untuk menghadiri, karena itu adalah forum perangkat daerah terkait dengan program kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan dengan mengundang stakeholder. Stakeholdernya bisa dari OPD atau dari BUMD atau selainnya. Dan inilah yang kita lewatkan, terutama di ketika penyusunan reja itu juga ada forumnya. Sebenarnya ada forumnya, tapi memang kita karena keterbatasan anggaran, biasanya kita plot misalkan di Dinsos. Dinsos nanti dia akan menangani yang masalah sosbudnya, di sosbudnya, atau di Perkim nanti dia menangani masalah infrastrukturnya, di Inspektorat dia menangani masalah pemerintahannya. Tetapi pada dasarnya ini harus dilaksanakan oleh OPD masing-masing. Selanjutnya nanti ada verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir, dan review APIP. Bapak Ibu, review APIP berarti APIP akan mau review kalau dokumen Renstra kita sudah terkumpul semua. Kita ada 35 OPD, berarti 35 OPD ini harus terkumpul sebelum penetapan.
sebelum penetapan dokumen Restra menjadi perwal. Jangan gara-gara satu OPD yang lain jadi terlambat. Karena inspektorat ataupun bagian hukum tidak akan mau mereview atau menetapkan Restra kita kalau dokumennya tidak lengkap sebelum tanggal 20 September. Karena RPJMD kita harus ditetapkan 20 Agustus. Nah, waktu yang diberikan kita untuk penetapan itu 1 bulan setelah RPJMD ditetapkan. Jadi Bapak Ibu harus komit. Kita harus komit, dan mungkin nanti mitra juga akan jor-joran Bapak Ibu. Kita akan menghubungi terus. Jangan sampai kita terlambat. Memang kalau ditanyakan apa sebenarnya sanksinya, sanksi tidak ada. Sebenarnya sanksi tidak ada. Palingan nanti inspektorat melalui APIP hanya menyurati wali kota bahwasanya keterlambatan dalam penetapan Restra. Tetapi sekarang Bapak Ibu perlu kita ingat, MCP KPK sudah banyak komponennya. Nah, keterlambatan Restra nanti itu akan mengurangi nilai dalam MCP KPK. Nah, di situ nanti kendalanya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke sistematika Restra Perangkat Daerah. Sistematika Restra Perangkat Daerah ini ada perubahannya ketika ada di Permendagri 86 dan di Mendagri nomor 2 tahun 2005. Perbedaannya di mana? Ketika di Permendagri 86 dia ada 8 bab. Setelah keluarnya di Mendagri nomor 2 tahun 2005, dia hanya tinggal 5 bab. Tetapi dia tidak mengurangi makna Bapak Ibu. Tetapi dia tidak mengurangi makna walaupun dia dari 8 ke 5. Karena bab 2, 3, dan 4 itu disatukan menjadi bab 2 pada Inmendagri. Sedangkan bab 5, 6, 7 itu dibuat ke dalam bab 3-nya. Jadi dia sebenarnya ada beberapa penggabungan dari yang 8 bab menjadi 5 bab. Misalkan gambaran pelayanan PD yang dulunya dia ada di bab 2, sekarang untuk bab 2 dia sudah memuat bab 2, 3, bab 2 dan 3. Bab 2 dan 3 untuk gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis. Dan di bab 3 Inmen dia sudah memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Itu ada di bab 4 dan bab 5 di Permendagri 86. Begitu juga untuk bab 6 dan 7 itu digabung menjadi bab 4 pada Inmendagri. Sedangkan penutup tetap dari bab 8 dia menjadi bab 5.